Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Isukron. Di video kali ini kita akan bahas beberapa tips yang untuk bagaimana perform saat bermain kata itu lebih mantap, lebih bagus. Jadi yang pertama paling perlu diperhatikan adik-adik ataupun atlet itu pertama harus betul-betul matang dalam latihan Kihon. Itu yang pertama. Jadi jangan bosan kalau untuk berlatih Kihon, karena di sana semua adalah dasar utama untuk gerakan-gerakan kita yang berikutnya. Kemudian yang kedua, pengaturan nafas yang benar. Jadi saat memainkan kata harus dengan irama dan nafas yang seirama, ya. Jadi nafas dan gerakan itu harus bisa maksimal seirama. Kemudian pengaruh yang ketiga adalah fokus. Fokus itu termasuk bagaimana kemudian kita konsentrasi kita, mimik muka kita juga itu sangat berpengaruh saat memaksimalkan gerakan bermain kata. Nah, itu yang paling perlu diperhatikan. Dan yang keempat itu adalah kesesuaian. Jadi sesuai semua gerakan, artinya setiap detail gerakan, terutama saat gerakan kombinasi, hendaknya dimaksimalkan semua gerakan itu maksimal selesai, ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya saat ada di video latihan Kihon, ya, itu semua gerakan harus maksimal selesai. Jangan ada yang begitu mengejar kecepatan atau speed, gerakan itu dikurangi atau bahkan dilebih-lebihkan. Itu yang salah, ya. Nah, itu 4 item yang akan kita bahas di video ini. Mudah-mudahan bisa disimak sampai selesai hingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sharing di video kali ini bisa menjadi referensi buat adik-adik pemula yang memang akan fokus ke kata, ya. Jadi langsung saja di pembahasan pertama adalah Kihon yang benar, ya. Kihon yang benar yang terdiri dari di sana kuda-kuda yang betul-betul mantap, ya. Kemudian arah target sasaran, misalnya kalau untuk pukulan, tendangan, jadi itu harus jelas. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah di bagian pernapasan, ya. Kita fokus saja. Nah, contoh misal dari posisi Kihon terkait Senkotsudachi, ya, kuda-kuda, mulai dari kuda-kuda. Nah, perhatikan di sini, ini dibiasakan kalau pas di Senkotsudachi, kuda-kuda lutut ini sejajar dengan ibu jari, ya, sejajar dengan ibu jari, jadi ditekuk full. Nah, kemudian sentralnya itu adalah fokus tegak lurus di sini. Jadi jangan condong badan depan begini, ya. Entah itu jangan suci, jangan condong, tapi sentralnya mulai dari posisi di atas ini sampai tumit sekali-kali, terutama yang belakang, jangan sampai keangkat begini. Nah, perhatikan, jangan sampai masih keangkat begini. Nah, seringkali terjadi pada atlet begitu sudah maju, ya masih jadi begitu. Jadi yang paling fokus harus napak itu adalah tumit. Dan yang sering terjadi, tumit nempel tapi sedikit diangkat begini. Nah, masih ada jeda begini. Nah, ini masih salah, ya. Jadi kalau pas kuda-kuda itu semua tapak kaki itu nempel, napak semua, ya, napak semua. Nah, di sini kemudian lutut
dimaksimalkan untuk bisa sejajar dengan posisi ibu jari. Tidak mesti harus lebar begini ya kuda-kuda. Ya, jadi standarnya untuk kuda-kuda Sanford Sudachi kalau dalam sotokan adalah 2 kali bahu ya. Ini 1 bahu, kemudian ditambah lagi renggangkan 1 bahu berikutnya. Nah, sedikit tidak seperti ini ya. Sedikit tidak seperti ini, jadi itu bentuk Sanford Sudachi. Kemudian yang jarak yang di sini adalah hampir sama 1 bahu ya. 1 bahu, jangan terlalu lebar ke sini ya. Jadi sebahu saja posisi dari sini. Nah, dan semua nampak. Seringkali terjadi yang posisi kaki di depan ini, nah, jarinya masih dikerutkan sehingga posisi tapak kaki itu tidak nempel semua di atas lantai ataupun matras. Ini masih sedikit ditarik jarinya. Ini mestinya harus nampak semua. Jadi posisi kaki itu betul-betul nampak, tidak ada yang dikerut-kerutkan begini. Sehingga itu yang nanti akan menjadi memaksimalkan tumpuan kita sentral saat melakukan gerakan. Itu yang pertama, sama dengan Kohort Sudachi ya. Kohort Sudachi juga sama ya. Kohort Sudachi. Jadi tumpuannya tetap di sentral ini, di beban. Nah, jadi semua dari kaki itu juga nampak ya. Jadi tidak boleh dia posisinya begini. Ataupun seringkali terjadi atlet terutama yang pemula, Kohort Sudachi-nya jari kaki yang di depan masih agak ke dalam, yang semestinya lurus ke depan ya. Jadi posisi beban, kemudian di sini ditekan full. Nah, sama dengan waktu Kibadachi pun begitu ya. Jadi di sini ditekan full. Nah, ini basic yang utama. Kemudian saat melakukan perpindahan gerakan di kata ya, misal di sini maju Chinansuke misalnya, seringkali terjadi yang terangkat dulu adalah ini. Nah, jadi dia terangkat dulu, yang semestinya dia adalah begitu maju itu datar, tidak boleh biasa dan menanjak, tidak boleh. Jadi yang posisi belajar saat melatih kuda-kuda adalah dari posisi di sini nampak. Nah, ini yang depan ini yang dijatuhkan, kemudian ini yang akan menjadi tumpuan utama. Nah, jadi ini tidak boleh terangkat. Ya, yang belakang tidak boleh terangkat, tapi hanya bergeser biasa. Nah, ini dijatuhkan, jatuh, maju, sok. Oke? Kemudian saat mundur pun sama. Fokusnya adalah yang kaki belakang dulu. Nah, kaki belakang, bentur, baru tarik, maju, tekuk, mundur, jadi diangkat biasa nih. Angkat semua langsung bergeser. Nah, jadi pas posisi di sini angkat. Nah, jadi bukan terangkat ditinggal begini, tumisnya doang. Nah, jadi prosesnya seperti melangkah begini. Itu salah. Dan sama dengan pas Kohort Sudachi, seringkali yang menjadi pergerakan pertamanya itu adalah yang ini. Padahal ini dulu dikasih beban ke depan. Nah, dari posisi di sini kasih beban ke sini karena ini akan menjadi tumpuan utamanya nanti. Ya, kasih dorong depan baru. Ya, begitu pun. Nah, ini lentur. Jadi jangan ada gerakan melawan rotasi. Jadi kalau memang maju, pas maju, jangan ini dulu, ya, jangan ini dulu yang bergerak. Seringkali kalau pas maju, nah ini dulu ada awalan dulu. Padahal tinggal langsung kasih beban ke sini, dan yang bergerak pertama adalah ini. Jadi ini posisi pinggul yang kanan, ini terlempar langsung ke sana, bukan ditarik dulu ke belakangnya, ya, tapi langsung depan. Nah dari posisinya tepat seperti ini. Nah itu untuk yang di kuda-kuda. Kemudian
saat memaksimalkan gerakan, hendaknya perhatikan, untuk pukulan kemarin kita sudah bahas, fokus saat sudan. Di sini 0 ke 100, fokusnya tetap sama dari dulu, adalah 0 100, dan di sini relax dulu, relax, baru begitu nyampe target. Dari sini saat melakukan pukulan itu putarannya itu ada di tengah, jadi dulu dorong, ini baru berputar di depan. Seringkali begitu disuruh sudah cuke, anak-anak langsung atau kadang dari sini sudah terputar. Jadi rotasinya itu adalah 1, kemudian 2, baru 3. Ya, ini dari sini 1 masih lurus, 2 diputar sedikit setengahnya, baru nyampe berputar full. Ya, jadi pas narik pun sama, 1. Nih begitu di sini udah terputar. Di sini masih miring, di sini baru. Jadi sama, ya. Boleh pas masih baru memulai, misalkan perlahan asal bentuknya benar dulu. Dari sini slow motion, posisi di sini sentral, perhatikan. Jangan biasakan anak-anak masih agak condong depan ataupun dia agak belakang begini. Jangan. Tapi sentral tepat. Slow motion dari sini 1 pump, di sini tertukar nih. Ya, ini ini perhatikan di PT-nya maksimal. Masih di sini full kan maksimal, atau jangan terlalu lebay juga lewat begini, jangan. Pas. Kalau saya ibaratkan di antara tulang rusuk dengan tulang pinggul ini. Jadi posisi yang dijaga itu adalah titik lemah yang di sini antara tulang rusuk dengan tulang pinggul. Posisinya pas di sini. Kan di tulang rusuk juga ya. Ini khusus style sotokan ya. Khusus style sotokannya. Dari sini posisi itu. Baru kemudian ditambah 50%. 1, 2, 3. Begitu. Setelah mulai ketemu bentuk yang benar, baru dimaksimalkan full speed powernya misalnya. Ingat di sini harus relax mungkin, baru di ujungnya maksimal. Relax. Jadi seperti itu, jangan dari sini ditahan begitu sampai sini jeblek ya. Itu untuk cantik jihonnya. Kemudian saat di pengaturan nafas, mengatur nafas kita, usahakan terutama saat dia ada gerakan kombinasi, maksimalkan speed yang gerakan pertama, kemudian kejar lagi supaya menaik lebih lagi dari pertamanya. Ya, jadi di sini selesai, usahakan kejar speed pertamanya dan maksimal. Jangan saat ini belum nyampe sini, ya, belum maksimal sudah didorong. Ya, jadi tapi ini dimaksimalkan dulu. Ucinya full dulu, baru hantam. Jadi jangan begitu dari sini, begitu kejar speed, jangan, itu salah juga. Ya, jadi menjadi kebiasaan nantinya dan akan sulit sekali ketika itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi maksimal dulu atau geda atau agi, ya, selesai dulu baru hantam. Yang sering terjadi adalah lebih mengandalkan bahu dulu. Padahal yang posisi tangan ini memaksimalkan dari gerakan pinggulnya dulu. Dan baru di sini. Ya. Lepas. Speed, kejar speednya. Ya, bisa dilatih dengan posisi
Pas di sini Taiso aja. Nah, apa? Taiso. Jadi maksimal dia. Kemudian saat dirama, usahakan posisi gerak terakhir itu semakin meningkat gregetnya. Ya, saat melatih fokus, terutama di pas melatih fokus kita itu, anak-anak ini harus mengerti fungsi dari gerakan dasarnya seperti apa. Ya, misal kalau untuk Gyuke memang tangkisan harus menangkis, harus bisa membayangkan benar-benar menangkis serangan arah atasnya. Ya, jadi maksimal. Pukulan juga begitu, serangan. Lakukan serangan seperti benar-benar melepas serangan saat kita betul-betul bertarung begitu. Jadi penghayatan itu sangat penting dalam melatih fokus. Kita ibaratkan itu begitu kita sudah saat perform bermain kata, perumpamaannya itu kita sebagai aktor, ya, satu aktor yang memang posisinya sebagai peran untuk menampilkan gerakan pertarungan di sana. Jadi seperti kita menyampaikan pesan gerakan kita ke audiens, juri, bahwa kita itu dalam keadaan sedang bertarung. Jadi semua maksimal, dari fokus, keseriusan muka kita, kemudian penarikan nafas yang benar, itu harus betul-betul dilatih. Salah satu contoh misal pada saat Taiso, seringkali terjadi dia tarikan Taiso dari posisi di sini misal, biasa saja. Padahal mestinya harus dilatih. Tarik dalam, ya, tarik dalam. Yang posisi di sini, ya, tarik betul-betul. Habis tarik panjang, baru dilepas pelan. Kemudian saat lepasan nafas terakhir itu diantar nafas itu ke hara, istilahnya di sini yang di bawah pusar ini dikunci di sana sehingga ada klik di akhirnya itu. Jadi ada kliknya, ya, jangan sampai begitu dia ditarik, ya, tarik santai saja, jadi tidak maksimal. Seperti saat mereka menarik maksimal untuk penyimpanan energi, yang dimana dihasilkan dari pengaturan nafas yang tadi juga, jadi maksimal. Saat dia melepas speed pukulan dengan kecepatan maksimal, itu ledakannya pun akan maksimal. Ya, jadi saat Taiso posisi dari sini lepas santai, baru hantam. Slow. Jadi maksimalkan ledakan itu di akhir gerakan itu. Ya, kemudian saat misal kombinasi yang sering ditanyakan adalah bagaimana kemudian greget itu bisa maksimal, ya. Salah satu contoh bisa di Goju-Shasu misalnya, ya, saat putaran kembali rumus yang pertama tadi, ya, ini adalah tumpuan utamanya, ya. Semakin kencang putaran, semakin ini harus rendah lagi, ya. Jangan begitu pas putaran misal dari sini gerakan yang ini, ini naik, ya, jangan sekali-kali, tapi ini tetap hanya pergeseran, tarik, oke. Lihat, kita coba dengan speed maksimal dari posisi di sini. Diam sejenak, baru bergerak ke berikutnya. Oke, kita coba misal dari sini. Kejar speed yang pertama dari posisi di sini, ya. Kejar speed yang pertama, baru putar maksimal. Ya, posisi dari sini
Nah, jadi yang dia berhenti. Jadi tidak, posisi sering kali terjadi adalah di sini diperlambat. Nah, jadi dia masih aman tapi tidak maksimal. Sementara poin yang saat penilaian itu, perpindahan transisi itu adalah maksimalnya di sana. Ya, jadi saat juri menilai pun perpindahan transisi dan irama itu menjadi pertimbangan. Ya, itu mungkin kilasan di video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di sharing-sharing video berikutnya. Jadi harapan kita terus support channel ini dengan cara subscribe. Semoga bisa bermanfaat untuk pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat latihan dan maksimal terus prestasinya, ya. Tetap sehat semua dan tetap semangat. Itu saja di video kali ini. Terima kasih. Salam karate, pas.